Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Iduo Putu Nora Adiwinata, bertugas di SMP Negeri 3 Pukuan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Ayu tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Ayu. Mari silakan duduk. Ayu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Maaf ya Ayu, Bapak memanggil kamu di waktu istirahat. Bapak dengar tadi laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Krisna. Iya, Pak. Habisnya saya kesal sih. Kenapa kesal? Krisna terus-menerus mencontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi juga tugas saya dicontek sama dia. Oh, begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya, Pak. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Krisna? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki Krisna dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya, Pak. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah, Pak. Masa saya sudah susah payah mengerjakan soal, Krisna hanya mencontek pekerjaan saya, Pak. Ya wajarlah kamu marah, karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Krisna. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya seperti memukul. Iya, Pak. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan? Saya akan lebih bersabar dan jika ada teman saya yang mencontek lagi, saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu Ayu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dino Manayo Aprianta Dewi dari kelas 8A. Setelah saya berdiskusi dengan Bapak Nora dengan segitiga restitusi mengenai permasalahan yang saya lakukan, saya kedepannya lebih bisa mengontrol emosi dan lebih bersabar terhadap teman saya jika ada yang mencontek dan melaporkannya kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelas saya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Kasus kedua, Krishna
sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Krishna, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya, Pak. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 4 kali, Pak. Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan, bukan? Ya, Pak. Baik, Krishna, berbuat kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju, Krishna? Setuju, Pak. Krishna, kita cari solusi bersama ya. Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Krishna sering terlambat pasti punya alasan ya? Kenapa sih Krishna sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang, Pak. Sambil main HP, jadinya kurang tidur. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu, Pak. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Di situ, Pak. Betul sekali. Menurut kamu, disiplin itu penting nggak menurut kamu? Penting, Pak. Kalau itu membuat saya datang tepat waktu ke sekolah dan menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang yang berada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Pak. Saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf karena saya sering datang terlambat. Ya Krishna, sikap yang sudah sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Krishna, kamu sudah menemukan solusi ya, dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan Krishna kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Param Hamzah Krishna Bayu dari kelas 8A. Setelah saya berdiskusi dengan Bapak Nota dengan strategi 3 restitusi mengenai permasalahan yang saya lakukan, saya kedepannya lebih bisa mengatur waktu agar tidak datang terlambat lagi, seperti dengan tidak bermain HP sampai larut malam, membuat alarm dan meminta tolong kepada orang tua untuk membangunkan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikian video ini. Semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Om Santi 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 Om.